Bagaimana berpikir, bertindak secara intelijen untuk kepentingan bisnis, bagaimana memanfaatkan metode intelijen agar jualan kita lebih laris manis. Anda bisa melihat bagaimana korporasi-korporasi besar di seluruh dunia sekarang mulai memata-matai Anda. Sehingga apapun yang Anda beli hari ini, mereka sudah tahu. Apapun yang Anda mau makan hari ini, mereka sudah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillah, para subscriber Spy Master, penonton channel Ridwan Jogja, kita ketemu lagi di video YouTube yang membahas tentang strategik intelijen, kontra terorisme dan sosial budaya. Pagi ini saya akan merespon beberapa email yang masuk kepada saya melalui email yang bertanya bahwa mungkin nggak intelijen itu dipakai untuk kegiatan bisnis. Apakah bisa intelijen itu digunakan membuat bisnis menjadi semakin berkembang, atau jualan semakin laris manis, atau produknya semakin dikenal pasar, atau semakin banyak konsumen yang membeli? Jawabannya sangat bisa. Jadi simak terus video ini sampai selesai, jangan skip karena ada kiat-kiat intelijen yang saya sisipkan di tengah-tengah video ini. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya selalu mendoakan kepada Anda semua subscriber channel YouTube Ridwan Jogja. Semoga pekan ini Anda dilimpahi dengan keberkahan, kesehatan, keamanan, perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Buat yang sakit segera sehat, dan buat yang sedang berada dalam kondisi kesedihan segera muncul kegembiraannya. Ya, kita akan membahas khusus tentang tema hari ini, tentang bagaimana berpikir cara intelijen membuat jualan laris manis. Seperti yang sudah saya bahas dalam video yang sebelumnya, intelijen itu terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama adalah intelijen sebagai ilmu pengetahuan, yang kedua intelijen sebagai aktivitas, dan yang ketiga adalah intelijen sebagai organisasi. Nah, di mana peran posisi intelijen bisnis? Intelijen untuk mendukung bisnis itu lebih pada intelijen sebagai aktivitas. Nah, secara garis besar, aktivitas intelijen itu cuma 3 secara umum ya. Yang pertama adalah penyelidikan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah collection, data collection. Yang kedua adalah pengamanan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah counter intelligence. Dan yang ketiga adalah penggalangan, atau dalam bahasa Inggrisnya recruitment. Nah, 3 hal ini yang akan kita bahas pada video kita hari ini. Bagaimana penyelidikan, pengamanan, penggalangan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Yang pertama, penyelidikan. Kita sering mendengar atau melihat film tentang James Bond, tentang spy, yang seolah-olah penyelidikan itu sangat rumit ya. Mereka harus menyamar, mereka harus menjadi merubah mukanya dengan topeng tertentu seperti Ethan Hunt begitu ya. Itu untuk melakukan penyelidikan secara tertutup. Padahal sebenarnya penyelidikan atau collection data, pengumpulan data dalam intelijen itu terbagi 2, yakni data terbuka dan data tertutup. Nah, dalam rumus intelijen, data terbuka itu jumlahnya justru 90%. Jadi 90% data yang akan diolah secara intelijen asalnya adalah sumber terbuka. 10% baru dilakukan dengan kegiatan tertutup, dengan kegiatan clandestine, menyamar, menyusup, menyadap, menguping diam-diam, dan seterusnya. Yang akan kita bahas hari ini adalah 90% data yang sering disebut dengan open source intelligence. Open source intelligence itu bisa berasal dari mana saja. Pertama, bisa berasal dari media sosial. Yang kedua, bisa berasal dari media konvensional, berita koran, berita televisi, berita radio. Itu juga bagian dari open source intelligence. Nah, yang ketiga, open source intelligence juga bisa berasal dari pembicaraan-pembicaraan normal. Pembicaraan di forum-forum terbuka, misalnya di pengajian, di ceramah-ceramah, di seminar-seminar, itu adalah bagian dari OSIN, Open Source Intelligence. Nah, bagaimana, apa manfaatnya OSIN untuk kepentingan bisnis? Dalam kepentingan bisnis, OSIN digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap pasar atau market kita. Jadi ketika kita bisa mendapatkan data yang baik tentang bagaimana pasar bisnis kita, bagaimana market bisnis kita, siapa yang akan membeli produk kita,
kapan mereka suka membeli produk kita, apakah mereka mau membeli kembali setelah membeli satu produk, itu bagian dari collection secara intelijen. Jadi, dalam mengembangkan bisnis Anda perlu menyiapkan satu unit tim riset atau tim collection data yang mereka terlatih mengolah data secara sistematis, runtut, dan ilmiah, logis berpikir, dan lengkap. Jadi, ketika Anda mempunyai sebuah bisnis, jangan Anda buru-buru khawatir dengan nanti laku atau tidak, nanti ada yang suka atau tidak. Jangan khawatir, karena sebenarnya dengan collection data, dengan data collection yang benar, Anda bisa mendapatkan peta pasar market calon pembeli yang potensial. Saya ambil contoh satu produk milik teman saya. Produk ini adalah produk madu, namanya Gizidat ya. Pada awalnya orang sering berpikir apa bisa jualan madu dijual secara online dan masif dan bisa laris. Nyatanya dengan collection data yang tepat, produk Gizidat sekarang omsetnya sudah puluhan bahkan ratusan ribu botol setiap hari. Omset bulanannya teman-teman yang berusaha di sana bisa miliaran rupiah. Dari mana itu? Karena mereka melakukan collection data yang tepat. Mereka bisa tahu, pasar untuk madu ini adalah ibu-ibu yang anaknya susah makan. Pasar untuk madu ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang aktif di medsos jam 10 pagi ke atas. Ketika suami sudah berangkat bekerja, kemudian mereka membuka scroll Instagram, scroll Twitter, scroll Facebook. Disitulah kemudian tim marketing dari Gizidat masuk dan mengisi informasi di ceruk pasar yang tepat. Inilah contoh yang paling sederhana bagaimana data collection bisa digunakan untuk bisnis. Ketika Anda bisa memetakan secara tepat di mana sasaran Anda, di mana pasar potensial Anda, dan apa yang membuat mereka suka dan mau dengan produk Anda, maka Anda one step lebih maju dibandingkan pelaku bisnis lainnya. Karena itu Anda menggunakan sistem collection ala intelijen. Aktivitas berikutnya yang bisa kita replikasi dan bisa kita tiru dalam bisnis adalah aktivitas pengamanan intelijen. Tidak seperti mengamankan diri dari mata-mata biasa, tetapi dalam konteks intelijen bisnis, Anda harus mengamankan produk Anda dari kompetitor Anda. Caranya, Anda harus menyiapkan satu unit kelompok orang khusus yang melindungi bisnis Anda jangan sampai diketahui, dicuri rahasianya oleh kompetitor Anda. Misalnya, dalam konteks bisnis yang sederhana, Anda jangan sampai ketahuan di mana supplier Anda berada. Berapa harga yang Anda ambil dari supplier Anda. Kapan hari-hari di mana Anda mengambil dari supplier Anda. Siapa petugas atau kurir Anda. Kalau itu Anda diketahui oleh musuh, dalam tanda petik nih musuhnya, kompetitor Anda, maka itu bisa dicuri. Kompetitor Anda bisa kemudian menggalang orang yang biasanya dipakai Anda untuk dibayar lebih mahal dan bekerja untuk bisnis mereka. Nah, inilah bahayanya ketika Anda tidak memiliki sense pengamanan intelijen. Jadi Anda harus tahu apa saja yang harus diamankan. Pertama adalah produk, yang kedua adalah personel, yang ketiga adalah kantor. Kantor Anda juga harus aman. Anda harus melihat apakah ada aktivitas-aktivitas yang tidak lazim di sekitar kantor. Ketika tiba-tiba ada karyawan baru, Anda harus tahu siapa dia, apa motivasinya dia melamar di pekerjaan Anda, dan seterusnya, untuk melindungi keamanan bisnis Anda. Saya ambil contoh dalam konteks bisnis teman saya tadi, Gizidat. Mereka benar-benar melindungi dari mana mereka mendapatkan madu hutannya, di hutan mana, siapa yang mengambil, kemudian berapa ongkos produksinya, laboratorium mereka di mana. Mereka benar-benar hati-hati supaya tidak ditiru dan tidak direplikasi oleh produk orang lain. Meski demikian, tetap ada saja orang-orang yang berusaha melakukan upaya mengambil data itu. Karena itu, mereka menyiapkan satu tim yang disebut dengan tim kontra intelijen atau tim pengamanan bisnis. Aktivitas ketiga dalam dunia intelijen yang bisa digunakan dalam bisnis adalah aktivitas penggalangan. Nah, ini adalah aktivitas yang ofensif, artinya kita menyerang keluar. Ketika kita bicara penggalangan, yang terpenting bagi intelijen adalah meyakinkan pikiran dan hati target untuk mau mengikuti kehendak kita. Saya ulangi, meyakinkan pikiran, hati, target untuk mau mengikuti kehendak kita. Target ini bisa dua. Target yang pertama adalah konsumen. Bagaimana kita bisa menggalang calon konsumen agar mereka mau secara sadar, mau dengan ikhlas membeli produk kita, mau secara ikhlas menawarkan, bahkan mensosialisasikan produk kita kepada teman-temannya. Inilah yang disebut dengan teknik penggalangan intelijen yang digunakan dalam bisnis intelijen.
Target penggalangan yang kedua adalah kompetitor. Tadi yang saya sebutkan, siapa orang-orang yang berperan penting di bisnis kompetitor Anda. Kalau bisa Anda galang, kalau bisa Anda rekrut dengan gaji yang lebih besar misalnya, lakukan itu. Karena dengan demikian bisnis Anda bisa lebih maju. Dalam konteks human resources, banyak sekali sekarang ada yang disebut dengan talent scouting atau talent manager atau pemburu bakat, talent hunter yang selalu mengamati orang-orang profesional, yang selalu mengamati orang-orang keren di balik perusahaan-perusahaan yang sukses untuk pada satu titik itu direkrut dan berpindah perusahaan. Nah, apakah Anda sudah menyiapkan diri untuk melakukan penggalangan di bisnis Anda? Apakah Anda sudah melakukan strategi jangka panjang untuk ofensif dalam bisnis Anda? Jika belum, bisa dilakukan. Dan itu bisa dilakukan dengan metodologi intelijen. Para Spy Master, subscriber channel YouTube Ridwan Jogja, sebagai penutup video singkat tentang intelijen bisnis pada pagi hari ini, saya rekomendasikan kepada Anda untuk membaca buku The Age of Surveillance Capitalism yang dikarang oleh Shoshana Zuboff. Nah, bukunya ini. Nah, ini Anda bisa baca, Anda bisa pelajari, karena di situ Anda bisa melihat bagaimana korporasi-korporasi besar di seluruh dunia sekarang mulai memata-matai Anda. Lewat apa? Lewat gadget Anda, lewat handphone Anda, lewat ponsel Anda. Sehingga apapun yang Anda beli hari ini, mereka sudah tahu. Apapun yang Anda mau makan hari ini, mereka sudah tahu. Bahkan tanpa sadar ketika kita ingin memesan makanan, tiba-tiba muncul rekomendasi makanan berasal dari mana? Statistik pesanan kita bulan lalu. Ketika Anda mau membeli sebuah produk kosmetik, tiba-tiba langsung muncul berbagai macam jenis kosmetik. Dari mana? Statistik pembelian kosmetik kita bulan lalu. Itulah yang disebut dengan surveillance capitalism, dan mari kita tiru saja perusahaan-perusahaan raksasa itu dengan kapasitas skala bisnis yang sekarang Anda sedang jalankan. Nah, para Spy Master, subscriber channel YouTube Ridwan Jogja, demikianlah pengantar sederhana tentang bagaimana berpikir, bertindak secara intelijen untuk kepentingan bisnis, bagaimana memanfaatkan metode intelijen agar jualan kita lebih laris manis. Apa produk Anda hari ini? Apa bisnis Anda hari ini? Barangkali kita bisa diskusi. Ketik di kolom komentar bagaimana apa yang Anda jual dan berikan komen di bawah ini. Nanti kita bisa diskusikan sama-sama. Atau kalau mau lebih tertutup, silakan email saya. Emailnya juga sudah tertera di bawah sini. Sekali lagi terima kasih sudah setia subscribe, share, dan like video saya. Jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman Anda, orang-orang yang Anda sayangi dan orang-orang yang Anda kasih. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam intelijen.